Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayana dari kelas 4C di 3 Akuntansi Manajemen Modul 1 Subbab 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan arah perkembangannya akuntansi manajemen. Pada abad ke-15, tepatnya pada tahun 1494, di Venice, Italia, seorang biarawan yang ahli matematika di Universitas of Rome bernama Luca Pacioli yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica et Propernatalita, sebuah buku yang dikenal sebagai textbook akuntansi paling awal. Satu bab buku diberi judul Particularis de Chaputis et Scripturis yang menjelaskan tentang double entry accounting, sistem yang memungkinkan perusahaan memonitor perubahan yang terjadi terhadap rekening perusahaan. Akuntansi yang lahir pada abad ke-15 ini adalah akuntansi keuangan. Pada awalnya, akuntansi hanya sekedar alat pencatat, kemudian berkembang sebagai alat pertanggungjawaban pengurus harta orang lain atau disebut dengan manajemen kepada pemilik harta tersebut. Jadi akuntansi digunakan oleh manajemen untuk melaporkan pengelolaan perusahaan kepada pihak di luar perusahaan. Dalam hal ini adalah pemilik. Selama Perang Dunia I, peraturan akuntansi keuangan mempunyai dampak berkurangnya informasi akuntansi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja bawahan dalam proses besar. Akuntansi manajemen adalah akuntansi biaya dikembangkan di USA mulai akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Pada tahun 1887, terbit publikasi buku pertama akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dengan judul Factory Account, ditulis oleh Emil Garcia dan J.M. Fels. Awal abad 20 dikembangkan teknik-teknik akuntansi manajemen berupakan anggaran dan kembalian investasi. Perkembangan selanjutnya, banyak perusahaan merubah struktur organisasinya dari fungsional menjadi multidivisi. Arah perkembangan akuntansi manajemen meliputi Enterprise Risk Planning atau yang disingkat ERP, fitur teknologi informasi seperti kecepatan proses, ketepatan, dan kemudahan penggunaannya menjadi salah satu alasan penggunaannya dalam aktivitas manajerial. Manajer membutuhkan informasi tentang seluruh hal yang terjadi di sekitarnya sesegera mungkin sebagai referensi untuk bertindak tepat dan cepat. Beberapa perusahaan juga telah menerapkan ERP, yaitu sebuah sistem database tersentral yang menghubungkan seluruh bagian organisasi dan memungkinkan akses real-time dari berbagai fungsi organisasi. Sistem ERP ini memungkinkan manajer melakukan perbaikan efisiensi secara kontinu baik di semua unit organisasi maupun di semua proses atau aktivitas organisasi. Electronic Data Interchange atau yang disingkat EDI. EDI ini sangat dibutuhkan dalam sistem perdagangan berbasis teknologi informasi yang berkembang sangat cepat. Banyak perusahaan memanfaatkan informasi dan teknologi ini dengan membuka perdagangan secara elektronik, pertukaran data, penggunaan barcode sehingga dapat memangkas kos produksi dalam jumlah signifikan. Teknologi ini memungkinkan terjadinya transaksi dari berbagai belahan dunia dengan tingkat kesalahan spesifikasi yang relatif kecil dan pelayanan yang cepat, sehingga kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Pertukaran informasi antar organisasi meningkatkan database konsumen dengan tambahan biaya yang minimal. Pertukaran ini juga memungkinkan hubungan antar konsumen dan produsen yang lebih baik, sehingga memperkokoh keunggulan kompetitif perusahaan. Supply Chain Management atau yang disingkat SCM. Penerapan EDI menjadi bagian dari penerapan rantai nilai manajemen. Rantai nilai manajemen merupakan bentuk pengelolaan hubungan yang terjadi, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke agen dan retail. Melalui analisis mata rantai ini, ketersediaan jaminan harga dan kualitas bahan baku terjaga, diproses tepat waktu dan berkualitas serta dapat didistribusikan.
Theory of Constraints atau yang disingkat TOC. TOC bukan merupakan bagian dari akuntansi, melainkan suatu manajemen yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang bersedia dengan cara mengidentifikasi kendala yang terjadi dalam proses pemanfaatan sumber daya tersebut. Identifikasi ini memungkinkan manajemen melakukan tindakan antisipatif sehingga dapat mengurangi waktu siklus dan meningkatkan efisiensi pabrik. Bagian terpenting dalam penerapan TOC adalah penerapan kos standar. Manfaat penerapan TOC yaitu meningkatkan kualitas keputusan jangka pendek, menghindari penumpukan persediaan, meningkatkan pemahaman tentang aktivitas produksi dan non-produksi, meningkatkan komunikasi dan proses pembelajaran dalam organisasi. Just in time atau yang disingkat JIT adalah sebuah filosofi tentang perbaikan berkesinambungan melalui pengurangan pemborosan secara terus-menerus. Filosofi ini diterapkan dengan berbagai unit kegiatan, misalnya pada unit pabrikasi. Tujuan utama penerapan JIT ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. JIT akan optimal jika tercipta tim kerja yang solid, terjalin komunikasi yang efektif sehingga pemborosan dapat dihilangkan. Sumber pemborosan utama adalah tempat, jarak, dan waktu. Oleh karena itu, jenis pemborosan yang dihilangkan meliputi kelebihan produksi memerlukan tempat untuk menyimpan, sediaan akan ditekan sebagai jumlah paling minimal, adanya pemrosesan ulang akibat desain yang salah atau keterampilan buruh yang rendah. Computer Integrated Manufacturing atau yang disingkat CIM. CIM merupakan teknologi produksi berbasis mesin atau robot sejak desain produk hingga siap dikirim ke konsumen. Penggunaan komputer dalam semua fase produksi menghendaki perencanaan produksi yang akurat. Karena penerapan CIM biasanya disertai dengan penerapan JIT dan TQM. Penerapan CIM berarti yang pertama, produk ini didesain dengan menggunakan desain komputer. Yang kedua, desain di produk diuji dengan menggunakan bantuan komputer. Yang ketiga, produk diproduksi dengan menggunakan bantuan komputer dan sistem informasi yang terkoneksi dengan beragam komponen otomatisasi yang ada. Customer Orientation. Terjadinya pergeseran orientasi dari orientasi produk ke arah orientasi konsumen. Konsumen saat ini adalah konsumen yang cerdas, sadar informasi dan sangat memahami kebutuhannya. Pergeseran ke arah fokus pelanggan dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Melalui analisis ini diperoleh informasi tentang aktivitas yang dianggap penting oleh pelanggan. Nilai bagi konsumen adalah perbedaan antara apa yang diterima oleh konsumen dan dari perusahaan dengan apa yang dikorbankan oleh konsumen. Apa yang diterima disebut dengan total produk, yaitu keseluruhan manfaat baik berwujud maupun tidak berwujud yang diterima oleh konsumen karena memiliki sebuah produk. Dengan demikian, apa yang diterima oleh konsumen mencakup fitur-fitur umum khusus seperti kualitas produk, kualitas layanan, pedoman penggunaan, reputasi, nama merek, dan fitur lainnya yang penting bagi konsumen. Sedangkan apa yang dikorbankan oleh konsumen mencakup harta beli, waktu, dan usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah produksi termasuk biaya yang dikeluarkan setelah pembelian. Target costing. Dalam kondisi persaingan yang ketat, harga jual merupakan salah satu faktor bersaing. Sebuah perusahaan tidak bisa menentukan harga jual melebihi harga pasar. Oleh karena itu, jika harga jual masih lebih tinggi dari harga pasar, maka kos produksi harus dikurangi. Pengurangan kos produksi inilah hakikat dan target costing. Konsumen menentukan fitur dan harga produk yang diinginkan, sementara produsen berupaya menghasilkan produk dengan kos penjualan yang lebih rendah, sehingga masih diperoleh laba kontribusi. Pendekatan target costing membutuhkan pengendalian sejak awal persiapan produksi, selama proses produksi hingga tahap distribusi agar kos produk tidak melebihi targetnya. Activity Based Management atau yang disingkat ABM. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perubahan cara kerja. Perubahan cara kerja berarti menciptakan aktivitas baru atau mengubah cara melakukan aktivitas lama. ABM adalah suatu sistem yang luas dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas untuk menciptakan nilai bagi konsumen serta memperoleh laba nilai yang disediakan.
Activity Based Costing atau yang disingkat TDABC. Semua kehidupan aktivitas manusia dilingkup oleh 3 dimensi, yaitu dimensi waktu, ruang, dan gerak. Apapun aktivitas yang dilakukan akan selalu dipengaruhi dan dibatasi oleh waktu. Dengan demikian, waktu merupakan salah satu kendali yang dapat digunakan dalam melakukan analisis dan implementasi TDABC. Pemicu oleh waktu, suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghindari berbagai kesulitan dan melakukan implementasi ABC konvensional. Lean manufacturing adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi segala pemborosan melalui perbaikan kesinambungan untuk memenuhi keinginan konsumen yang menghendaki kesempurnaan dari produk atau jasa yang diterimanya. Tujuan utama dari lean manufacturing adalah mengeliminasi pemborosan pada semua area produksi dan mencakup relasi konsumen, desain produk, jejaring pemasok, dan manajemen pabrik. Six Sigma adalah metode yang disistematikan dan terorganisasi untuk program peningkatan strategi serta program mengembangkan produk layanan baru yang didasarkan pada metode Seinsen, metode statistik guna melakukan pengurangan tingkat kecacatan secara dramatik. Balance Scorecard atau yang disingkat BSC. BSC digunakan untuk mengklarifikasi dengan anggaran tahunan, mengizinkan perubahan dalam organisasi dan meningkatkan pemahaman visi dan misi kepada semua anggota organisasi. BSC dapat digunakan untuk menerjemahkan pernyataan misi dan visi organisasi menjadi seperangkat tujuan yang luas, ukuran-ukuran kinerja yang dapat diukur secara kuantitatif serta dapat mengukur apakah manajemen telah mencapai tujuan yang diinginkan. Metodologi campuran. Salah satu contoh metodologi campuran adalah Lean Six Sigma. Lean Six Sigma mengombinasikan antara Six Sigma dan Lean Manufacturing. Perkembangan metodologi campuran ini menjadi sangat penting karena adanya kebutuhan untuk mempertahankan tingkat produksi yang tinggi dengan kualitas prima, serta menghasilkan limbah yang rendah. Contoh lainnya adalah TQM dan Six Sigma. TQM utamanya digunakan sebagai inisiatif kualitas utama oleh organisasi, tetapi dengan TQM belum menunjukkan secara jelas proyek-proyek kualitas mana yang menjadi prioritas dan proyek-proyek kualitas mana yang menyebabkan kos tidak menguntungkan bagi organisasi. Inilah alasan salah satu mengapa Six Sigma sangat dibutuhkan ketika organisasi elementasikan TQM. Six Sigma sangat eksplisit menunjukkan manfaat keuangan yang diharapkan dari setiap usaha yang dilakukan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.